Hai para akuntan muda, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi harga pokok pesanan. Jika di video sebelumnya kita telah membahas akuntansi harga pokok pesanan untuk satu jenis pesanan yang terjadi di satu departemen, maka kali ini kita akan mencoba membahas akuntansi harga pokok pesanan untuk dua jenis pesanan yang berbeda yang terjadi di dua departemen. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan membahas akuntansi harga pokok pesanan untuk dua jenis pesanan dan dua departemen. Misalkan, kita memiliki dua departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B. Ketika kita menerima pemesanan dari pelanggan, maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengolah pesanan tersebut di Departemen A. Biaya produksi yang terjadi di Departemen A harus kita perhitungkan, baik itu biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku yang terjadi di Departemen A, biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen A, dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di Departemen A. Kemudian, kita melanjutkan untuk menghitung biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di Departemen A. Ketika pesanan yang kita olah di Departemen A telah selesai kita kerjakan, pesanan tersebut kita transfer ke Departemen B. Di Departemen B, kita mengolah pesanan yang kita terima dari Departemen A dengan memperhitungkan biaya yang terjadi di Departemen B. Biaya yang terjadi ini terdiri atas biaya produksi dan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku yang terjadi di Departemen B, biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di Departemen B, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen B. Ketika pesanan telah kita olah di Departemen B, kita kemudian menghitung harga pokok pesanan. Setelah kita menghitung harga pokok pesanan, kita menghitung laba rugi, selisih biaya overhead pabrik, dan kemudian yang terakhir kita menyerahkan barang yang telah kita olah ke pemesan. Bagaimana cara menghitung laba kotor? Untuk menghitung laba kotor, kita menggunakan rumus harga jual produk dikurangi dengan biaya produksi atau harga jual produk dikurangi dengan harga pokok pesanan. Misalkan, diketahui harga jual meja sebesar Rp27.125.000. Sedangkan harga pokoknya sebesar Rp25.700.000. Maka, laba kotor sama dengan Rp27.125.000 dikurang dengan Rp25.700.000, sehingga laba kotor yang kita peroleh sebesar Rp1.425.000. Sedangkan selisih biaya overhead pabrik, kita menghitung biaya overhead pabrik sesungguhnya dikurang dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan oleh perusahaan. Misalkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di perusahaan sebesar Rp12.350.000, sedangkan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp11.975.000, maka selisih biaya overhead pabrik sebesar Rp375.000. Misalkan, pada tanggal 5 Januari 2020, kita mendapatkan pesanan dari PT Amanah sebagai berikut. PT Amanah memesan 200 buah kursi, yang mana masing-masing kursi harganya Rp125.000 dengan job number KK01. Selain memesan kursi, PT Amanah juga memesan 150 meja, yang harga per mejanya Rp135.000. Dengan job number M01. Pesanan pelanggan telah selesai dikerjakan dan hanya job number KK01 yang telah diserahkan ke pelanggan pada tanggal 15 Februari 2020. Jadi, ketika PT Amanah memesan 200 kursi dan 150 meja, kita sebagai perusahaan mencatat pesanan PT Amanah sesuai dengan job number-nya. Untuk 200 kursi, kita memberikan kode KK01, sedangkan untuk 150 meja dari PT Amanah, kita memberikan kode M01.
Dari sekian ratus kursi dan sekian ratus meja yang dikerjakan, kita baru menyerahkan pemesanan 200 buah kursi kepada PT Amanah pada tanggal 15 Januari 2020. Pemakaian bahan baku untuk pembuatan kursi dengan job number KK01 di Departemen A sebesar 3.500.000, sedangkan di Departemen B, pemakaian bahan baku untuk job number KK01 sebesar 5 juta. Untuk M01, Departemen A sebesar 500.000, Departemen B sebesar 2.500.000. Maka jumlah pemakaian bahan baku untuk job number KK01 maupun M01 di Departemen A sebesar 4 juta, sedangkan di Departemen B sebesar 7.500.000. Selain pemakaian bahan baku, terdapat juga biaya tenaga kerja langsung. Untuk job number KK01 di Departemen A, biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 1.500.000, sedangkan di Departemen B sebesar 2 juta rupiah. Untuk job number M01 di Departemen A sebesar 750.000 dan di Departemen B sebesar 1 juta. Sehingga total biaya tenaga kerja langsung di Departemen A sejumlah 2.250.000 dan di Departemen B sejumlah 3 juta rupiah. Untuk biaya overhead pabriknya sendiri, perusahaan membebankan biaya overhead pabrik di Departemen A sebesar 50% dari biaya bahan baku. Untuk Departemen B sendiri, biaya overhead pabrik yang dibebankan oleh perusahaan sebesar 80% atas dasar biaya tenaga kerja langsung. Overhead pabrik aktual atau overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen A sebesar 2.750.000, sedangkan overhead pabrik aktual atau overhead pabrik yang sebenarnya terjadi di Departemen B sebesar 1.950.000 rupiah. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan oleh Departemen A. Kemudian, kita menghitung biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di Departemen A. Ketika kita telah selesai mengerjakan di Departemen A, barang kita transfer ke Departemen B. Di Departemen B, kita kembali memperhitungkan biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku yang terjadi di Departemen B, biaya overhead pabrik yang terjadi di Departemen B, dan biaya tenaga kerja langsung yang terjadi di Departemen B. Kemudian, kita juga memperhitungkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di Departemen B. Ketika barang selesai, kita serahkan kepada pemesan dan kita menentukan harga pokok pesanan, laba rugi, dan selisih overhead pabrik. Untuk pesanan nomor KK01 di Departemen A, diketahui bahwa bahan baku yang terjadi di Departemen A sejumlah 3.500.000 rupiah. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita akan membuat job order kosit atau kartu pesanan, setiap jenis pesanan harus memiliki satu kartu. Untuk pesanan nomor KK01, maka kita menggunakan seluruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan job number KK01. Dari soal kita ketahui bahwa biaya bahan baku untuk job number KK01 di Departemen A sebesar Rp3.500.000, sedangkan biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk mengerjakan job number KK01 di Departemen A sebesar Rp1.500.000. Untuk biaya overhead pabrik yang terjadi untuk mengerjakan job number KK01 di Departemen A
sebesar 50% atas dasar biaya bahan baku. Ini berarti 50% dari biaya bahan baku. Begitu juga dengan biaya bahan baku untuk mengerjakan job number KK01 di Departemen B sejumlah 5 juta rupiah. Biaya tenaga kerja langsung untuk mengerjakan job number KK01 di Departemen B sejumlah 2 juta rupiah. Dan biaya overhead pabrik untuk mengerjakan job number KK01 di Departemen B sebesar 80% dari biaya tenaga kerja langsung. Kita kembali ke kartu pesanan. Di Departemen A, kita menghitung biaya produksinya. Bahwa biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku, biaya upah langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Bahan baku yang kita gunakan di Departemen A untuk job number KK01 sebesar 3.500.000. Biaya bahan baku untuk job number KK01 di Departemen A sejumlah 3.500.000. Upah langsung sebesar 1.500.000 dan overhead pabrik 1.750.000 rupiah. 1.750.000 ini kita peroleh dari 50% dikali dengan biaya bahan baku. Di soal diketahui bahwa untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan, perusahaan membebankan biaya overhead pabrik sebesar 50% dari biaya bahan baku di Departemen A. Berarti 50% dikalikan dengan biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang terjadi di Departemen A untuk job number KK01 sebesar 3.500.000 rupiah, sehingga 50% dikali dengan 3.500.000 rupiah sama dengan 1.750.000 rupiah. Begitu juga dengan Departemen B. Departemen B, bahan baku sebesar 5 juta, upah langsung 2 juta, dan overhead pabrik 1.600.000. 1.600.000 ini kita peroleh dari 80% dikali dengan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung untuk job number KK01 di Departemen B sebesar 2 juta, sehingga biaya overhead pabrik yang dibebankan di Departemen B sebesar 80% dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung, yaitu 2 juta. Maka 80% dikali 2 juta sama dengan 1.600.000. Sehingga harga pokok pesanan di Departemen A dan B sebesar 15.350.000. 8.500.000 ditambah 3.500.000 ditambah 3.350.000 sama dengan 15.350.000. 3.500.000 ditambah 5 juta, upah langsung 1.500.000 ditambah 2 juta, overhead pabrik yang dibebankan 1.750.000 ditambah 1.600.000. Laba kotor pesanan job number KK01, harga jual 25 juta kita peroleh dari 200 kursi dikali 125.000 dikurang dengan harga pokok pesanan atau ikhtisar biaya produk sebesar 15.350 sama dengan 9.650.000. Untuk menghitung selisih biaya overhead pabrik, kita dapat mengurangkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi di perusahaan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan oleh perusahaan, sehingga biaya overhead pabrik perusahaan sebesar Rp300.000. Demikian pembahasan kita pada hari ini terkait dengan akuntansi harga pokok pesanan untuk 2 jenis pesanan dan 2 departemen. Thank you for watching, dan jika ada request untuk judul video selanjutnya, mohon untuk tulis di kolom komentar. Demikian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye!